Halo teman-teman, joker semuanya, ketemu lagi saya Andrew Raditya. Nah ini sekarang kita lagi ditemenin aku dewe tuh. Saya lagi ditemenin sama Mas Sopo. Kuns. Adit. Jenenge Aditya Pramuda Perkasa. Tapi malu mungkin kalau mau nyebutin nama aslinya tuh malu. Soalnya kalau disingkat PP. Pulang pergi. Pergi pulang. Kan pergi dulu baru pulang, orang pulang baru pergi. Nah aku kan Bang Toyib. Pulang dulu baru pergi. Nah, konsepnya balik ya. Ya, bagus. Buat kalian yang ingin tahu mengenai biliar, biliar ki apa? Basa Jawane apa? Nyodok ya? Ya, bukan disodok ya? Nyodok. Kalau disodok sakit, Mas. Tahu berarti. Buat yang pengen tahu seputar biliar di Jogja, nah ikutin terus. Mas Adit ini atlet, bukan atlet bokep ya? Bukan, ini atlet biliar. Apa? Ya karena biliar itu kan sekarang kita udah olahraga ya Mas. Bukan, enggak. Kalau dulu kan biliar itu identiknya dengan perjudian dan sebagainya. Oh apa? Masa lalu seperti itu. Padahal ngeplek idoro kan lho, olahraga lho. Oh itu iya. Kalau ini biliar itu olahraga Mas. Untuk saat ini karena sudah menjadi cabang olahraga. Ayo. Dan sudah sampai Asian Games. Istilahnya kita di sini ngobrolnya edukasi lah tentang biliar, bukan biliar yang jelek-jelek itu enggak ya? Yang negatif. Kita ngomongnya seperti itu aja. Biliar itu sebagai salah satu gaya hidup juga lah. Kita ngomongnya seperti itu. Ya, dulu kan kita kalau orang tua zaman dulu di tempat biliar Mas. Wah, pikirannya bukan negatif, ya kan? Kalau sekarang apa nggon biliar tan rasane aneh. Nah, kalau sekarang mana tempat biliar apa nongkrong. Nah, berarti kan salah satu gaya hidup Mas. Masuk. Ya, dulu kan kita identiknya biliar itu tempat yang penuh dengan kesehatan, perjudian dan sebagainya. Biarpun sampai saat ini doktrin itu masih ada, tapi untuk orang-orang yang kalau pikiran lama, berpikiran lama, jangan kolot. Kita mau jangan kolot. Pikiran lama lah, kita mau seperti itu. Nganu lah, jadul banget lah. Ya, karena dari sekarang biliar itu mulai bisa buat hidup lah Mas, kita ngomongnya seperti itu. Kalau kita jadi atlet reguler, kita menerima santunan lah, saya dana hibah dari KONI. Apa? Dana hibah dalam bentuk gaji. Oh iya. Nah, kan kita ngomongnya dana hibah. Kalau kita ngomong gajian terlalu ke kantor-kantoran. Ya, formal. Kita ngomongnya formal. Nah, nek di Jogja itu tempat-tempat biliar itu apakah semua itu sama aja atau ada yang bagus, ada yang jelek, atau gimana itu? Kalau kita menyimpulkannya jangan seperti itu Mas. Tapi nanti kayak jatuhnya nanti diskriminasi. Padahal hasilnya ya Ya. Tapi karena kan mencoba lebih bijaksana. Ya, maksudnya direkam. Saya bukan itu. Karena saya kan teman saya di lingkungan biliar banyak Mas. Nanti kalau saya dikira kalau ngomong kayak gini saya menjelek-jelekan tempat biliar yang dia tongkrongin, istilahnya seperti itu. Jadi kan dari saya dikira nanti menjelek-jelekan. Enggak diracun gitu. Nah, kayak kita ngomongnya apa? Grup-grupan atau enggak circle-circlean. Nah, saya kan nggak mau karena saya orangnya nggak mau seperti itu. Nah, terus ning di tempat biliar di Jogja ada banyak Mas. Nah, sekarang kenapa kok ada yang mahal, ada yang murah? Tergantung fasilitas. Nah, dan selisihnya juga nggak begitu banyak. Itu fasilitas yang dimaksud nih fasilitas apa? Dari lokasi. Oh ya, kalau lokasi kan itu kan salah satu faktor terbesarnya di situ Mas. Ada yang tempat strategis, di luar. Harganya mahal, tanahnya mahal. Ya itu belum tentu juga. Murah. Belum tentu juga. Maksudnya kita fasilitas di lapangan Mas. Apa ya, kayak dari segi meja. Kita ngomong meja baru, meja lama. Harga agak beda itu paling dia mejanya pakai meja lama. Jadi kualitas meja berbeda. Kualitasnya tuh meja itu sebenarnya semua sama Mas. Ukuran meja kan tetap sama 9 feet. Ukurannya. Ya kan? Tapi cuma model dan bentuk itu kan beda Mas. Jadi dari harga mejanya itu udah beda. Bolongannya pada kabeh tapi sama. Itu kalau lubang itu kan bisa disetel Mas. Oh bisa disetel itu ya? Kan kalau lubang kalau setel kendo itu pena. Kalau setel kencang mumet Mas. Lecet. Bahaya, itu bahaya. Ngomongnya mulai racetho nek ngene iki. Masalahnya kita ngomong fasilitas dari segi makanan, F&B juga bisa. Kualitas meja, kualitas pelayanan, kualitas apa kan itu banyak Mas. Iya. Jadi sing nyusun bola iku wonge sengak kae ora masuk nek istilahnya kan itu kan feedback dari kita membayar sama pihak dari tempat biliar juga harus bisa memberi fasilitas yang baik. Kan seperti itu Mas. Timbal balik. Kalau saya itu domisilinya di sini Mas, di tempat biliar. Di sini di Rama Biliar. Oh, Rama Biliar. Rama Biliar Paku Alaman. Selain di Rama, ada lagi nggak?
Saya paling kalau main kalau nggak ke Bliss, ke Planet, ke Zone, Nah, itu kalau ada event. Fasilitasnya oke semua. Kita ngomong Bliss sama yang saya domisili itu hampir sama. Oh, berarti bagus ya? Paling semua itu pasti ada plus minus lah. Kita ngomong seperti itu aja. Kalau di Zone, kalau di Zone itu agak panas karena apa nih gone? ya lokasinya terlalu rapat. Jadi kalau pas full orang itu penuh itu panas. Wow, ayo. Karena dari segi pendingin ruangan itu kurang. Fasilitas bola itu masih dia memakai bola yang lama. Sik toh, bola ki ono nganune toh? Kan bola Standare itu, yo? enggak, bola itu semakin lama kan nganu Mas, menciut. Masa toh? Kan kalau kena benturan terus, Heeh. semakin lama kan mesti menciut toh Mas. Iki bahane opo nih? Batu marmer. Bola. Iya. Walah. Jangan dikirain Mas, biliar itu olahraga mahal Mas. Kamu nggak usah sombong. Bukan, tak kira itu cuman bolaku yang bisa menciut gitu loh. Bolamu itu nggak menciut Mas. Bolamu itu nggak menciut. Tahu? Melentung. Nah, besesek. Besesek buat gila, besesek bahasa Marahin apa besesek. ya? Nek pas sepeda marahin besesek Mas. Terus balku yo, ra iso disodok, ra iso nyodok. Bisanya dimut. Matamu. Nah, sekarang kalau berbicara peralatan, Alat pendukung biliar. berarti, Mas. Hmm? Alat pendukungnya buat bermain kan berarti. Ah iya. Peralatan itu namanya Masa buat peralatan. mandi. Ya, siapa tahu biliar kok buat siapa mandi. tahu yo. buat ganjel lawang Mas. Setik kok banjir layar. Nah, itu Anak kayak gubuk misalkan maling barang ya iso lho, misalkan kayak setik atau bahkan ada sarung tangannya juga kan nih. Ya. Nah, itu tuh Itu kan itu pendukung kisaran aja. berapa sama bahan itu yang biasa dipakai itu apa aja gitu. Tergantung Mas. Beda-beda ya? Wah. Yang dicari apanya biasanya? Buat pemula, Mm-mm. apa udah yang jadi istilahnya pro player itu beda-beda Mas. Bedanya kalau pemula? Kalau pemula kan mereka cuma belajar asal mukul. Nah, malah setik seadanya aja nggak mesti pakai setik dari tempat biliar aja bisa Mas. Go, gagang sapu? Bisa aja. Alat kan itu namanya alat Mas. Bebas. Loh iya toh itu Yang penting ora direntik. Nah, sakit tangannya. Ayo makan nih. Balik abot Mas atos kau cangkemmu. Tapi pemula sekarang ya berduit ya Mas, bahaya. Ayo. Yang penting gengsinya dulu. Mainnya kayak nggak tahu kayak apa. Masih belajar mukul aja. Buat yang pemula jangan sakit hati ya. Memang ini cocotnya itu kurang masuk nih. Loh, sekarang gini Mas. Masuk soalnya yang sekolah itu orangnya bukan cocotnya doang gitu. Karena gini, biliar itu olahraga bisa karena biasa Mas. Kita ngomong setik itu adalah alat itu kalau kita buat perang itu pedangnya Mas, senjatanya. Kabeh olahraga ya bisa karena biasa, makanya butuh latihan. Nah, itu yang benar. Nah, wong bal-balan Sekarang baru Cristiano Ronaldo apa Messi nek ra tau latihan, tetep bosok mainnya kok. Dan setik itu kan juga ada karakter-karakternya Mas. Kuwi lho, kuwi apa nih yang dicari itu apanya toh? Ya kan karakter setik itu mengikuti karakter pukulan yang make Mas. Nah, Ono sing kan teknologi sekarang mengikuti Mas. Jadi Teknologi itu mempermudah kita buat bermain biliar sebenarnya. Kalau dulu kan cuma stick kita cuma taunya bahannya dari kayu. Ayo. Iya kan? Oh. Tapi kan yang sekarang udah jadi karbon. Kalau kebanyakan, tapi kembali lagi ke feel Mas. Iya. Nah, itu yang susah di situ. Sama podo karo gitar ya. Ya. Stify kan nggone Ibanez. Walaupun mahal Gibson misalkan ya. Ya, tapi dia feel-nya dapat di situ. Itu. Jadi tergantung juga ya. Kalau orangnya udah mahir banget, Itu pakai stick apa aja bisa Mas. ngekuwi. Alat itu cuma pendukung. Tapi yo stick apa aja kan tetap yang ini toh, yang bagus. Soalnya sticknya piring. Oh iya, yang benar jelas harus lurus. Ayo kuwi makane. Itu yang karbon itu, ini pironan kuwi. Itu atasnya aja apa semua Mas? Pertanyaannya Sambung balik. ya? Ya. Oh ya. Kalau itu yang- dijual terpisah toh. Terpisah. Kalau yang atasnya, Pertanyaannya yang biasa apa yang paling mahal? yang karbon itu. Ya Pak, yang biasa ada apa yang mahal? Ya, range-nya berapa? Dari yang murah sampai yang mahal? Kita ngomong buatan lokal sama luar ya Mas. Oh, Pabrik luar sama lokal. Kalau lokal itu 3 juta udah dapat, 2 juta bisa dapat. itu baru yang depannya ya? Aja. Mm-mm. Saf itu kita ngomongnya saf lah. Itu Saf. safnya aja. Namanya SAF. Nah, itu range-nya tuh 2 juta sampai 3 juta itu buat yang lokal. Bikinan lokal Mas. Tapi kalau kita ngomong bikinan luar, produk paling mahal saat itu mereknya Mes Ignite 9 juta. Tekor ya mas? Oh hancur. Lulu. Loh, tapi kan itu sekali kita beli itu pemakaian seumur hidup Mas. Iya itu. Nah itu loh. Yang mahal Jadi- itu bukan itunya Mas. Jadi kalau menilai barang mahal atau murah itu diperhatikan juga Jangka panjang. durasinya ini Ya, loh. jangka Kalau panjangnya. barang untuk dipakai sak lawase kaya omah wae wis.
Nah, beli mahal nggak apa-apa. Tapi kan dipakai semut sampai mati. Ora entek-entek dipangan we rantek. Iya. Sebenarnya relatif ya, nggak bisa dibilang mahal juga nggak bisa ya. Tapi kembali lagi Mas, itu kecocokan. Ayo. Belum tentu kamu bisa beli yang mahal tapi cocok. Itu makanya. Karena kembali ke feel-nya itu tadi Mas. Nah. Jadi ya tetap pakai hati ya kalau mau milih ya. Ya, shaft itu Mas. Shaft itu alat. Tapi yang lebih sebenarnya yang lebih dominan itu yang bawah Mas. Ayo no. Karena yang bawah itu kan kualitas kayunya beda-beda. Kalau nggak percaya bahwa teknik itu penting, saya pakai stick yang paling mahal. Dia pakai gagang sapu. Mungkin saya juga kalah. Amra iso main. Nah, iya, SDM juga berpengaruh, Mas. Sumber daya munyuk. Sumber daya modaro. Yang bagus itu belum tentu jadi bagus. Iya. Iya. Tergantung SDM-nya. Loh, sekarang SDM-nya bagus, dia dikasih stick murah, dia bisa juara. Ayo. Kalau kita ngomong juara itu salah. Rezeki, Mas. Kalau juara itu kalau dalam segi turnamen itu rezeki. Makanya juara dunia peringkat satunya pun itu pasti nggak selamanya peringkat satu ya. Iya, mesti munggah medun. Biliar itu paling susah itu kita cari stabilnya, Mas. Kamu habis juara di sini, besok juara di sana belum tentu. Iya. Prestasi tetap naik turun. Karena biliar itu olahraga individu, Mas. Manukku ya ngono kuwi. Iya, naik turun. Tergantung yang dilihat, Mas. Kecuali munggah terus. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Bal iki kan ono sing nomor gede, nomor cilik. Enggak, turnamen kebanyakan sekarang yang dimainkan. Itu permainan bola 9 dan bola 10. Kalau bola 15, kalau di luar itu ada, tapi kalau di Indonesia itu jarang. Yang dimainkan untuk turnamen di Indonesia itu kebanyakan bola 9 dan bola 10, Mas. Oh, no, aku ya pradong soalnya. Ngerti ku. Ya, istilahnya kita ini edukasi ya, Mas. Tapi tentang biliar. Ayo, ya yang buat orang-orang mau mencoba awam lah, yang orang-orang awam yang mau nyoba-nyoba main biliar nggak tahu kan tuh. Kan tadi dibilang kan biliar itu kan jadi gaya hidup ya. Salah satu. Jadi tempat nongkrong juga, buat gaul juga, pertemanan. Nah itu banyak gadis-gadisnya nggak Mas? Wah jelas. Wah ini biasanya sing Yahud gini nih. Kalau di sini kita ngomongnya mahasiswa ya mahasiswa dari kampus-kampus UAD, Ahmad Dahlan. Ya UAD, Muhammadiyah, UMY. Kan yang dekat-dekat dari tempat biliarnya kan kalau mau nongkrong mereka kesini Mas. Oh iya. Ahmad Dahlan ya. Iya, jalan-jalan. Terus kalau daerah berarti kalau bis itu kan anak Atma Jaya karo Sadar. Kampus-kampus Atma Jaya apa ono wedok ya banyak toh Mas. Atmo iki lanang Atmo Diraja apa Atmo Jaya? Oh, Atmo Jaya. Lah lanang apa ono wedok Wah. Sarjana hukum Mas. Oh iya ding ya. Sarjana hukum ya ora wani nyerai mah dipasal kapokmu kapan kowe. Nek kenane pasal penak ora apa to Mas? Pasal penak, pasal ponol penak. Lho, sing penak karo wonge Mas, ora karo pasale. Pasal yang enak, tahu nggak pasal yang enak? Perdata. Bukan pidana, pidana jeblos lik. Enak perdata. Bisa didata, sapa wae masih kenal to. Tapi itu kan ya. Yahud ya itu ya. Ya, seperti itulah. Namanya anak muda ya. Tetap aja seger ngelihatnya ya. Loh, kita punya mata, Mas. Sayang kalau nggak dipakai itu sayang. Nah, apalagi namanya wanita itu kan punya keindahan. Jadi kalau nggak dilihat itu ya makanya sayang. Saya sering ditanyain Mas kok liatin cewek kita dikasih mata itu anugerah bisa buat melihat sesuatu yang indah. Ya gitu aja toh, Mas. Soalnya Mas kok liatin saya? Soalnya situ manusia. Nah, kalau setan saya nggak bisa lihat. Salah satunya itu juga. Jadi buat mbak-mbak di sana itu jangan jangan negatif. Negatif ting. Malah harusnya Mas negatif ting. Makanya malah kalau umpamanya dilihat itu wah itu sebuah kepuasan. Bersyukur itu sebenarnya. Berarti yang dilihatin itu menyegarkan. Indah. Loh, kalau mbaknya kalau pas yang main biliar cowoknya ganteng-ganteng kan mbaknya juga lihatnya kan udah ganteng bisa main. Arah main kok main liane. Berawal dari lihat-lihatan dulu. Lama-lama main yang lain. Semua itu berawal dari sosial media, Mas. Nah, kan kenalnya mesti minta sosmed kan. Nah, habis itu kan sosmed ngobrol di situ. Ini konangan playboy ini gini asli nih. Loh, kalau saya langsung Mas ngapain? Langsung apa gitu? Kenalan. Ngapain harus pakai sosmed. Mau kenalan ayo enggak ya langsung. Kalau sep ya bahaya, Mas. Singanya galak-galak ya, Mas. Singanya yo golek sing single ora sing ngono macane no. Singane dhewe Mas, duduk singane wong. Medeni.
Jogja, kalau dibilang Jogja ini kecil, itu Kodia ya, kota Madia ya. Jadi Di tengah kota lah, kita mau tengah kota. Kota. Kalau di kotanya Jogja ini tempat biliar itu ada berapa? 2 mas. Cuman ada 2. Tapi ini Kodia, bukan provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Jogja tuh iya memang kecil Jogja, tapi kan kabupaten kan banyak. Ada Kotanya Kota di- 1, kotanya kabupaten 1, 4. tapi kabupatennya ada 4. Nah, itu kalau di DIY banyak ya tempat. Ya, di luar itu masih ada. Nah, cuman 2 itu Planet Rama sama Planet. Nah, Rama, ini Yang saat ini lokasi kita saat ini. ini. Dan enaknya Ini di Rama. Rama itu kita punya tempat istilahnya buat nongkrongnya ada. Wah, itu. Buat Itu masuk mainnya fasilitas juga ada. ya. Iya, salah satunya seperti itu. Kayak ini. Nah, ini nongkrong Ini kan di kita Rama. Mas. Kita ini kalau umpamanya meja penuh, misalnya kita ngomong waiting list. Waiting Nah, list. Kan kalau Ya, waiting bisa list kan nongkrong bisa sini. buat tempat duduk itu banyak mas. Nah, jadi bisa menampung banyak orang. Kalau di tempat lain kan istilahnya areanya terbatas, jadi kecil. Jadi kita mau nunggu di mana itu bingung mas. Loh, iya emang. Maksudnya Tapi nek wong Yogya nek jenengine bingung, kuwi ndodok. ya dodok karo keplok ra mas. Wangun lah Ora. ada keplok iki. Karo saya watu. Ben ra bablas. Benar Mas, saya mau nanya nih. Biasanya itu kan kalau orang nyodok bola, itu bola putih habis kena itu kan ada yang ngikut, ada yang Mundur. malah balik mundur, ada yang Berhenti. stay gitu. Itu tuh bedanya di mana? Apa harus titik tertentu yang disodok apa Iya, titik tertentu waton? mas. Titik Titik ada tertentu? titiknya, ada titiknya. Itu namanya apa itu Mas? Habis dipukul kena bola yang lain Larinya dia maju. maju. Itu Follow mas. follow. Terus nek Mundur Mm-hmm. itu track. Kalau berhenti kan kita pakai ya ini kan loh mas. Kita berarti ngomongnya itu pakai bahasa luar. Kan follow itu kan maju mengikuti. Nah, kalau track itu kan mundur. iya. Ya kan? Kalau stop ball itu kan berarti bola berhenti. Nah, itu kita yang dipukul kalau follow yang dipukul atas. Oh, atas. Kalau track itu pukulnya titiknya di bawah. Tapi sekarang gini, kalau mau mukul yang di bawah, nyodoknya itu dari atas apa dari bawah? Basicnya itu kita mukul itu harus ada sudut. Aku nek sekon Nah. dhuwur wedine kena Enggak. karpete piye? Bukan sudut, makanya kita ngomong sudut. Sudut itu biarpun sedikit, tapi yang penting kan sudut bola itu sedikit itu miring mas. Heeh. Itu kan mesti nyudut kan. Ada sudutnya ya udah seperti itu aja. Bukan yang kita kalau mukul tuh harus nungging kali. Oh. Enggak perlu. Dadi padha wae kuwi. Enggak. Ame sing ngene, ame sing ini. Enggak, sepenting posisi setik mas. Mm-mm. Di bola itu sudut. Oh, alah. Jadi kita mukul itu mukulnya ke depan mas. Heeh. Ya udah seperti itu aja. Ini kita ngomong teori tentang latihan. Nah itu seperti itu. Itu basic. Itu basicnya basic. gitu ya. Itu basic latihan seperti itu. Itu kalau dipelajari itu lama. Karena kita harus bentuk dulu mas. Butuh feel-nya itu ya biar kebentuk itu ya. Stop ball itu kita latihan itu namanya kita kalau di tempat kita yang biliar itu namanya voting mas. Jadi voting. Pemilu kok. Gua bisa jadi. Voting mange Pemilihan kalau. lotre. Ya, tapi kalau di tempat kita voting itu mas, istilahnya voting. Jadi kita tuh latihannya mukul per satu bola mas. Jadi satu bola ditata, dipukul. Oh, satu bola ditata. alah. Yo, Loh, penalti ya, adu penalti ya. Istilahnya seperti itu. Kan sama aja tuh mas. Kita latihan kita main bola itu kan yang dipukul satu bola bola. Iya, baru nanti Pola permainan. Nah, itu kita mau lariin putih seberapa, titiknya seberapa, anda seberapa. Nah, mau larinya putih kemana? Itu namanya itu. tuh pola permainan mas. Tapi kalau kita belajar mau ngarah mukul, ke bola ini, bola berikutnya ada Ya. di sana, Nah. parkirnya di mana? nah, itu Wah, namanya itu. kita udah pola permainan. Wah, itu tekniknya udah jauh ya. Ya sebenarnya basic mas. Itu Iya, berarti maksudnya dari basic. jauh dari pemula. Perkembangan setelah basic. Nah, Itu perkembangan maksudnya. setelah basic itu namanya pola permainan. Jadi sama kayak namanya ini, Aditya PP itu. Aditya pola permainan. Ngising mas. Waduh, main thread mas. Sidik Oh, kecirit. kecirit. Bosok gaule zaman cilik kecirit. Ngomongin turnamen, itu kan kayak tinju itu kan ada kelas bulu, kelas berat. Nah, nek di biliar itu ada juga nggak? Ada mas. Apa? Istilahnya apa itu? Handicap. Handicap. Ya. Oh, namanya itu tuh handicap. Ya, Kelasnya itu. Nah, handicap. sekarang kelas berapa? Kelas Kalau pemula itu handicap 4 mas. kelas 4 ya? Ya, Handicap pemula 4. belajar itu 4. Heeh. Ya ada yang 3 juga ada. Itu makin tinggi makin bagus apa? Makin, yo istilahnya kayak kita sekolah mas. Semakin tinggi berarti Angkanya berarti semakin bagus. Semakin pro. Siji ra ono ya? Minimal Siji? 3 mas. Minimal 3. Minimal handicap itu 3. Itu buat cewek. Nek lanang langsung Yo. ke papat tuh. Kalau sekarang ada 13. Oh, 3 plus. Cowok ada itu. Ada 13. Nah, aku njuk piro ngono kuwi? Ora tau main radong ini. Ji. Ya 3, jatuhnya tetap 3. Tetep telu. Tetep 3. Siji apa ora ono berarti siji? Samain ya dipadai karo wedok mas. Jadi nek iso main nganggo rok.
Lah jidul padahal aku nyodok lho. Lho. Oh, Posisi neng kono ya nyodok to. Ya kok nyodok Mas. Sodok silitmu somburi. Siji berarti nganu ya bayi. Nggak bisa, tetap 3. Oh, wah, Minimal 3 Mas. Paling dhuwur. Paling tinggi di mana? Di nasional apa di dunia? Kita ngomongnya nasional aja ya, jauh-jauh ya. Di nasional itu 7 paling tinggi. Kalau di nganu internasional? Internasional tuh ya kita ngomongnya pro player, udah gitu aja. Oh, ora nganggo anu meneh ya, level-levelan meneh wis pro. Iya no. Ya kelasnya ya kelas pro. Iya, karena kita kan juga nggak tahu Mas, sistem turnamen di luar negeri itu seperti apa. Oh iya. Ya kita menyimpulkannya seperti karena kita cuma lihatnya kejuaraan kejuaraan dunia yang dilihat di YouTube itu kan. Itu kan pemain pro player semua yang main, pemain-pemain dunia. Iya. Ya, kita kan nggak tahu Mas. Di negaranya dia masuk handicap berapa, kita kan nggak tahu Mas. Kelasnya apa kita nggak tahu di negaranya loh. Nah sekarang yang menentukan orang ini handicap 5 atau handicap 6, yang menentukan siapa? Biasanya itu dari pihak rumah biliar sendiri Mas, beda-beda. Kita di sini bisa masuk ini, tapi di sana kita bisa masuk sana, bisa handicap ini. Oh no. Gitu loh. Biarpun cuma selisih setengah istilahnya. Jadi istilahnya aku di sini bisa 4+, tapi di sana keputusan panitia mutlak aku handicapnya 5. Ya udah. Nah, sekarang menilainya orang itu dari handicap. Handicap maksudnya kamu ini termasuk handicap tinggi apa handicap 6 misalkan. Ya, itu dari kelas prestasi bisa, kelas pukulan bisa. Walah, prestasi ya. Loh, iya toh, istilahnya kan bener. Anda semakin punya prestasi berarti kan Anda pemain bagus, Anda diakui berarti kelasnya naik. Nah, kan seperti itu. Carane wong sekolah lagi lulus ora kuwi. Nah, ora lulus modar. Jadi gitu ya. Untuk tempat-tempat yang tadi disebutkan nanti cek di deskripsi ya. Tak kasih lokasinya di deskripsi. Sama untuk harganya berapa, antar tak tulisin di situ. Jangan dipikir mahal ya. Fasilitas itu mengikuti. Seperti itu. Kalau yang penting mainnya ayo yang mana-mana aja bebas. Kalau yang pengen mau ketemu gadis-gadisnya ya sekarapmu pilih ono sekonjobo ono sing ayu mampir ora ono minggat ono iki minggat ora ketok Mas nang jero ya akan sekonjobo yo kan mlebu sih saya boleh lihat dulu nggak mejanya loh kalau meja dilihat nggak apa-apa Mas delok apa-apa makanya delok kalau lihat ini ya hati-hati lari daripada nanti lari daripada nanti terceret-ceret nah penting lari duluan ntar tak tulis di deskripsi. Oke, sekian dari kita. Kalau pengen tahu seputar Jogja apapun itu tongkrongin terus Joker Jogja keren. Kalau suka ya di like, subscribe juga biar nggak ketinggalan. Oke, sampai ketemu lagi tetap di Joker Jogja keren.